Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah Minggu bersama. Tidak terasa kita telah menjalani tahun baru selama 1 minggu. Ya, saya yakin dan saya mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi kita semua. Kita mengalaminya dalam kehidupan kita. Kita boleh menjalani sampai 1 minggu ini semua karena kasih sayang dan pemeliharaan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau memasuki ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau memuji Tuhan dengan hati gembira, dengan riang. Kita memuji Tuhan kita yang maha besar, karena kasih sayangnya, pemeliharaannya di dalam kehidupan kita. Kita naikkan pujian dari Nafiri Rohani 21 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kami puji dengan riang Dikau Tuhan yang besar. Puji dan riang Dikau Tuhan yang besar, yang hati kabut dosa dan derita, kebimbangan tak lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinar menyerah. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup ria, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Mari Bapak Ibu kita mengarahkan hati kepada Tuhan, kita menghabiskan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Tritunggal yang Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Haleluya. Firman Tuhan yang melandasi ibadah kita terambil dari Filipi 4 ayat 4 sampai dengan ayat yang 7. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Aku mau mengatakan sekali lagi, bersukacitalah. Biarlah kelembutan hatimu diketahui oleh semua orang. Tuhan itu dekat. Janganlah mengkhawatirkan apapun, sebaliknya biarlah segala hal dengan doa dan permohonan disertai ucapan syukur. Dan damai sejahtera Elohim yang melampaui segala pikiran akan menjaga hatimu dan akalmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan ini menjadi pegangan di dalam kehidupan kita. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Aku mau mengatakan sekali lagi, bersukacitalah. Saat kita memasuki tahun yang baru, kita mengatakan Happy New Year.
Yang happy itu, yang membuat happy itu bukan New Year-nya, bukan sukacitanya, bukan tahun barunya. Tetapi yang membuat happy, yang membuat sukacita adalah Tuhan. Karena tahun baru hanyalah penanggalan biasa. Kita hanya mengganti kalender, seperti kita berganti bulan, berganti hari. Tetapi sukacita itu ada hanya di dalam Tuhan. Ketika Tuhan ada di dalam hati dan kehidupan kita, maka apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, kita tidak akan khawatir. Kita tidak akan dikalahkan oleh permasalahan dan kesusahan. Dan firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan mengkhawatirkan apapun, tetapi marilah kita hidup di dalam doa, menaikkan segala permintaan kita di dalam doa kepada Tuhan. Maka damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan menjaga hati dan pikiran kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita terus memuji Tuhan. Kita kembali menaikkan pujian dari Nafiri Rohani 21. Kita nyanyikan ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Memantulkan kasih-Mu pada malaikat surya, naikkan puji bagi-Mu. Padang gunung dan samudra, bukit gunung dan lembah, marga sabda bergembira, mengajak kami pun serta. Mari kita pun memuji dengan suara menggagap, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi, jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bermazmur dari Mazmur 37 ayat 18 sampai dengan ayat 24. Mazmur 37 ayat 18 sampai ayat 24. Shine akan memimpin pembacaan. Bagi kita boleh turut membaca di tempat kita masing-masing. Mazmur 37 ayat 18 sampai 24. Baik, saya akan membacakan Mazmur 37 ayat 18 sampai 24. Yahweh mengetahui hari-hari orang yang tulus dan harta warisan mereka tetap untuk selama-lamanya. Mereka tidak akan malu pada masa kemalangan dan mereka akan dikenyangkan pada masa kelaparan. Namun orang fasik akan binasa dan musuh-musuh Yahweh akan seperti domba yang tambun. Mereka akan habis seperti asap, mereka lenyap. Orang fasik meminjam dan tidak pernah dikembalikan. Tetapi orang benar menunjukkan kemurahan hati dan memberi. Sebab orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri. Tetapi orang-orang yang dikutuknya akan dilenyapkan. Langkah-langkah orang benar ditetapkan oleh Yahweh dan dia berkenan atas jalannya. Apabila dia jatuh, tidaklah sampai benar-benar tergeletak, karena Yahweh menopang tangannya. Baik, saya sudah selesai. Amin. Terima kasih, Shine. Puji nama Tuhan.
Bapak Ibu, seperti yang dikatakan oleh pemazmur, langkah-langkah orang benar ditetapkan oleh Yahweh dan Dia berkenan atas jalannya. Apabila dia jatuh, tidaklah sampai benar-benar tergeletak karena Yahweh menopang tangannya. Satu ayat yang sangat indah yang menyatakan bagaimana hidup kita ada di dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Memang ada kalanya dan kita akan bertemu dengan hal-hal yang bisa menempelak kita, membuat kita jatuh. Tetapi firman Tuhan katakan, apabila dia jatuh, orang benar ini, dia tidak akan sampai tergeletak. Karena ada tangan Tuhan yang menopang dia. Kalau kita memiliki Tuhan yang sedemikian baik di dalam kehidupan kita, biarlah kita menjadi orang-orang yang membalas kebaikan Tuhan dengan memberikan diri dan hidup kita kepadanya. Kita mau merenungkan firman Tuhan, Bapak Ibu. Sebelumnya mari kita menaikkan satu pujian dari Nafiri 171 ayat 1 dan ayat 3. Kita mengatakan kepada Tuhan yang baik bagi kita, Tuhan, ambillah hidupku menjadi kurban bagimu. Biarlah pujian ini menjadi satu penyerahan diri kita kepada Tuhan dan keterbukaan kita kepada pimpinan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan, ambil hidupku. Hidupku akan kurban bagimu, jika tanganmu kerja, kasihmu menggerakkannya, kasihmu menggerakkannya. Ambil harta dan benda, jangan aku budaknya. Pimpin akal budiku dengan roh dan hikmatku, dengan roh dan hikmatku. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan Tuhan untuk kita pada pagi hari ini terambil dari Nehemia pasal 1. Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakan bagi kita semua, demikianlah firman Tuhan. Inilah perkataan-perkataan Nehemia anak Hakalia, disampaikan pada bulan Kislew tahun ke-20 saat aku berada di istana Susan. Datanglah Hanani, salah seorang saudaraku, dan beberapa orang dari Yehuda. Aku bertanya kepada mereka tentang orang-orang Yahudi yang terlepas dan terhindar dari pembuangan, juga tentang Yerusalem. Mereka berkata kepadaku, orang-orang yang tersisa dari pembuangan dan yang tinggal di provinsi itu berada dalam kesusahan besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem roboh dan pintu-pintu gerbangnya telah habis terbakar oleh api. Dan terjadilah ketika aku mendengar berita ini, aku duduk dan menangis, serta berkabung berhari-hari, juga berpuasa dan berdoa kepada Elohim semesta langit. Dan aku berkata, aku mohon kepadamu ya Yahweh Elohim semesta langit, Elohim yang maha besar dan yang dahsyat, yang memelihara perjanjian dan kebaikan kepada mereka yang mengasihi dan memelihara perintah-perintahmu. Aku mohon biarlah telingamu memperhatikan dan matamu terbuka untuk mendengarkan doa hambamu, yang aku panjatkan ke hadiratmu siang dan malam,
mengenai keturunan Israel, hamba-hambamu, dan aku mengaku akan dosa-dosa mereka yang telah berdosa kepadamu. Ya, aku dan keluarga leluhurku pun telah berdosa. Kami telah bertindak sangat jahat terhadap Engkau dengan tidak memelihara perintah-perintah dan ketetapan-ketetapan, serta peraturan-peraturan yang telah Engkau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah firman yang telah Engkau sampaikan kepada Musa hambamu itu, yakni apabila kamu melanggar perintah-perintahku, aku akan menyerahkan kamu di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap memelihara perintah-perintahku, serta melakukannya, maka sekalipun kamu dibuang sampai ke ujung langit, aku akan mengumpulkan mereka kembali dan membawa mereka ke tempat yang telah aku pilih untuk menegakkan namaku di sana. Dan sekarang inilah hamba-hambamu, serta umatmu yang telah engkau tebus dengan kuasa yang besar dan dengan tanganmu yang kuat. Aku mohon ya Tuhan, arahkanlah hatimu dan perhatikanlah doa hambamu, dan doa hamba-hambamu yang dengan kerelaan hati takut akan namamu. Dan aku berdoa, buatlah sukses hambamu pada hari ini, dan berbelas kasihanlah kepadanya di hadapan orang ini. Ketika itu aku adalah juru minuman raja. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan melaksanakan firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami baca pada pagi hari ini, dan sebentar kami mau merenungkannya. Kiranya Engkau pimpin perenungan kami Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu berbicara secara pribadi kepada setiap kami masing-masing, sesuai dengan keadaan kehidupan kami masing-masing. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada permulaan atau awal dari tahun baru ini, saya mau mengajak kita untuk mempelajari satu kitab, yaitu Nehemia. Ada banyak hal yang bisa kita petik di dalam kitab Nehemia ini, dan pada pagi hari ini kita mulai dengan Nehemia pasal 1. Berdasarkan perikop yang telah kita baca tadi, maka perenungan kita pada pagi hari ini saya beri tema adalah doa dalam masa kesesakan. Doa dalam masa kesesakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, kita juga akan mengalami masa-masa kesesakan. Ketika kita memasuki atau hampir meninggalkan tahun 2022, kita sudah diberi peringatan, kita sudah diberi kalau orang Jogja bilang itu udah diworo-woro gitu ya, sudah diingat-ingatkan bahwa tahun 2023 bukanlah tahun yang baik. Akan ada resesi, akan ada permasalahan, ada krisis, bahkan krisis secara global, bukan saja krisis atau permasalahan di dalam negeri, tetapi krisis dunia oleh karena perang dan perubahan iklim dan sebagainya. Dan akibat dari krisis itu, pada akhir tahun 2022, sudah banyak perusahaan yang memberhentikan karyawannya. Satu perusahaan bahkan bisa memberhentikan ratusan, bahkan hampir 1000-an karyawannya. Kita tidak tahu hari-hari ke depan apa yang masih akan kita hadapi. Apa yang masih akan dihadapi kita sebagai bangsa,
apa yang masih akan kita hadapi sebagai keluarga maupun sebagai di dalam kehidupan kita pribadi. Jadi masa-masa kesesakan akan dialami oleh semua orang. Orang percaya juga, pengikut Kristus juga. Di dalam Alkitab, Alkitab tidak menutup mata tentang penderitaan dan kesusahan. Ayat kesukaan saya dan saya yakin kesukaan Bapak Ibu dan saudara sekalian adalah Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur 23 adalah satu pasal yang menjaminkan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Tetapi di situ ada kata kekurangan. Dalam Mazmur 23 ayat 1 ada kata kekurangan. Dalam ayat selanjutnya juga kita bisa melihat di dalam Mazmur 23 ada kata lembah bayang-bayang maut. Anak Tuhan bisa mengalami kekurangan. Bahkan bisa diizinkan Tuhan mengalami lembah bayang-bayang maut. Tetapi dalam kekurangan maupun di dalam lembah bayang-bayang maut itu, di situ Tuhan ada, pemeliharaan Tuhan ada dan terjamin. Dalam Keluaran 14, Israel menghadapi Laut Merah di depan, tentara Mesir di belakang. Mereka terjepit. Mereka baru saja keluar dari tanah Mesir, tetapi mereka dikejar oleh tentara Mesir. Mereka mau lari terus ke depan, tidak bisa karena di depan ada Laut Merah. Apakah Tuhan terus menghilangkan Laut Merah itu? Tidak. Mereka tetap menghadapi Laut Merah itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan adalah Tuhan membelah Laut Merah itu, memberikan jalan keluar bagi umatnya, sehingga mereka bisa lolos dari Laut Merah, bahkan juga dari tentara Mesir yang mengejar mereka. Tetapi faktanya, mereka tetap berhadapan dengan Laut Merah itu. Dalam Matius pasal 8, para murid di dalam perahu bersama-sama dengan Yesus. Apakah perjalanan mereka, pelayaran mereka itu aman dan nyaman? Tidak. Mereka mengalami badai, angin sakal yang luar biasa, sehingga mereka menjadi sangat takut, sehingga berkata kepada Tuhan, Tuhan, tidakkah Engkau peduli kami ini akan binasa? Kristus ada di situ, badai tetap mereka alami. Namun karena Kristus ada di dalam perahu itu, badai itu bisa dikendalikan. Badai itu dihardik oleh Tuhan Yesus, dan laut itu menjadi tenang. Ketika kita memasuki tahun baru tidak serta-merta membawa sukacita. Kalau bulan Desember tanggal 31 kita sakit, ketika tanggal 1 Januari kita masih tetap sakit. Bulan Desember kita bangun dengan badan yang sakit, dengan penyakit. Tahun yang baru tanggal 1 Januari kita bangun, badan kita masih terasa sakit. 1 Januari tidak menghilangkan sakit kita, tidak. Tidak semua orang bersukacita memasuki tahun yang baru. Tidak semua orang happy. Happy New Year. Tidak semua orang happy memasuki New Year. Itu kita alami. Dan kita tidak bisa menyangkalinya. Apakah respon yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita saat kita mengalami hal itu, mengalami kekurangan, harus menghadapi Laut Merah, mengalami diterpa oleh badai? Doa berdasarkan Nehemia pasal 1 yang kita sudah baca tadi. Doa adalah respon yang tepat saat kita mengalami kesesakan. Doa itu sangat penting dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan.
Billy Graham, seorang hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan. Ya, bukan hanya pengaruhnya bagi Amerika, tetapi saya yakin bagi dunia juga. Rasanya tidak salah kalau kita menyebut Billy Graham adalah salah seorang nabi di zaman modern yang diangkat oleh Tuhan. Dia memberikan satu pernyataan, ya, puji nama Tuhan, dia sudah bersama dengan Kristus, ya. Tuhan sudah memanggil dia pulang karena pekerjaannya, tugasnya di dunia ini telah selesai dan dia sudah bersama dengan Kristus. Billy Graham memberikan satu kutipan, satu kalimat yang sangat mendalam akan pentingnya doa itu, ya. Bahwa doa itu tidak hanya mesti menjadi semata-mata itu sebuah tindakan, sebuah perbuatan. Ya. Prayer should not be merely an act, sebuah action, sebuah aksi. Ya. Doa bersama, sebuah tindakan, saya berdoa, kita berdoa. Tetapi doa itu harus menjadi an attitude of life. Suatu sikap hidup. Suatu sikap hidup. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, doa itu harus mewarnai kehidupan kita. Kita harus memiliki kehidupan doa. Itu harus melekat di dalam keseharian kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama belajar dari seorang hamba Tuhan yang bernama Nehemia. Nehemia, nama Nehemia itu artinya Yahweh menghibur. Ya, kalau Bapak Ibu bertemu dengan nama-nama Ibrani yang berakhiran ya, kita di sini ini Nehemia, ini ia di situ ya, tapi bahasa Ibraninya itu Yah, ya, Nehemia, ya. Nehemia artinya Yahweh menghibur. Siapakah Nehemia ini? Dia adalah seorang politikus yang sangat mengasihi Tuhan. Dan dia bertugas di Susan, di Persia, tempat para raja menghabiskan musim atau seperti vilanya para raja lah begitu ya. Pada waktu itu umat Tuhan berada di dalam pembuangan. Mereka di dalam pembuangan. Kenapa? Tuhan izinkan, karena Tuhan mendisiplinkan mereka. Karena mereka sudah jauh menyimpang dari hukum-hukum Tuhan. Mereka terlibat penyembahan berhala dengan sangat mengerikan. Setelah Raja Salomo wafat, dan dia kerajaannya pecah menjadi dua, ya, kerajaan utara dan kerajaan selatan, itu mulai dari Yoyakim, ya, raja-raja yang menggantikan Raja Salomo itu baik di utara maupun selatan itu terus-menerus semakin merosot, ya, sehingga mendatangkan murka Tuhan. Bapak Ibu bisa membaca di dalam kitab 1 dan 2 Raja-Raja. Nah, Nehemia ini, dia berada dan dia bertugas di Susan, di Persia, sebagai juru minuman raja. Ini adalah satu posisi yang sangat penting. Ini adalah posisi kepercayaan raja. Orang yang diangkat menjadi juru minum raja, itu orang yang sangat dipercayai oleh raja. Kenapa? Karena sebelum raja itu makan atau minum, juru minum raja ini dia harus mencicipi terlebih dahulu. Apakah ada racun di dalam minuman raja? Kalau ada racun, maka juru minuman raja ini dialah yang mati duluan. Raja ini dilindungi. Kira-kira seperti itu. Jadi raja ini mempertaruhkan nyawanya itu kepada juru minum. Dari sisi politik, Nehemia ini bertugas membantu raja untuk menstabilkan keadaan di dalam negeri,
dan menghindarkan dari pemberontakan orang Yahudi. Di kerajaan Persia ada orang-orang Yahudi yang dibuang ke situ. Nehemia sebagai anak Tuhan, nah, dia ini menjadi semacam perantara, ya, supaya orang-orang Yahudi ini mereka kan di dalam kerajaan Persia ini sebagai orang yang terjajah. Jangan mereka menjadi pemberontak-pemberontak sehingga kerajaan itu menjadi tidak stabil. Nah, dia juga mengantarai raja kepada orang Yahudi, raja Persia, ya, supaya hukum-hukum raja itu bisa diterima oleh mereka. Jadi benar-benar Nehemia ini adalah orang yang penting di dalam kerajaan pada waktu itu. Nehemia kita membaca di dalam pasal 1, pada suatu ketika mendapatkan berita buruk, yaitu mengenai kaumnya yang terluput dari pembuangan, ya, sisa-sisa orang Yahudi yang masih ada di Yerusalem, begitu menderita, begitu susah, tembok roboh, ya. Mereka tinggal di negeri yang sudah hancur, luluh lantak. Dia mendengar berita tentang mereka. Kita membaca itu tadi di ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Mendengar berita tentang keadaan kaumnya, saudara-saudaranya yang masih di Yerusalem, yang hidup dalam keadaan yang tercela, artinya hidup dalam keadaan yang kesusahan. Mungkin tidak ada air, tidak ada makanan, tembok sudah rubuh, ya, tanah tidak bisa ditanami, ya. Itu mendatangkan kesusahan bagi Nehemia. Beberapa hari ini kan kita viral, ya, pemberitaan mengenai Tiko dan mamanya Ibu Eni yang selama 12 tahun hidup di dalam rumah yang putus listrik, putus air. Sehingga rumah yang begitu megah menjadi seperti rumah berhantu. Untuk minum mereka menada air hujan. Untuk sekedar memiliki lilin penerangan di rumah, Tiko harus mengemis kepada tetangga-tetangganya minta sedikit uang untuk membeli lilin. Coba kalau kita mengalami, tidak bisa membayangkan, ya Bapak Ibu tentunya. Kita mati lampu, 1 jam saja kita sudah ngomel-ngomel, ya. Ini PLN, ini kerjanya apa? Ya. Air pam mengalir, menetes-netes saja kita sudah, wah, pusing lah sudah. Ya. Bagaimana kalau 12 tahun hidup tanpa air dan listrik? Begitu sengsara, ya. Sehingga ibunya itu menjadi depresi. Ya, puji Tuhan, pemerintah sudah turun tangan dan menangani, membantu mereka. Bayangkan umat atau orang Yahudi yang berada terluput di pembuangan yang masih ada di Yerusalem. Begitu keadaannya sangat memprihatinkan, sehingga ketika Nehemia mendengar berita tentang mereka, Nehemia menjadi sedih. Menjadi sangat bersusah hati, dia bahkan berduka berhari-hari. Ayat yang kita baca tadi. Aku menangis, aku berduka. Tetapi apa yang dia lakukan? Aku berdoa dan berpuasa. Ketika mendapatkan berita yang buruk, respon Nehemia adalah memang dia berduka, tetapi apa yang dia lakukan? Dia berdoa dan berpuasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat doa dari Nehemia ini, ya. Jadi Nehemia ini, ya, from ears to acts, ya. Dari telinga, dari mendapatkan kabar buruk kepada action. Actionnya adalah apa? Actionnya yang pertama adalah dia berdoa dan berpuasa. Nanti di pasal-pasal yang selanjutnya kita akan melihat ada action-action lanjutan. Ya, kitab Nehemia ini dipenuhi berkaitan dengan permasalahan atau berita buruk yang ada, yang dia dengar.
Tetapi actionnya yang pertama adalah apa? Dia berlutut di hadapan Tuhan dan dia berdoa. Mari kita memperhatikan doa Nehemia. Yang pertama, dia menghadap kepada Tuhan ayat 1 sampai dengan pasal 1 ayat 4 sampai 6. Demi mendengar berita buruk mengenai kaumnya, Nehemia berduka, berdoa, dan berpuasa. Alamat doanya adalah siapa? Yahweh. Yahweh yang adalah Elohim semesta langit, Elohim yang maha besar dan dahsyat, Elohim yang memelihara perjanjian dan kebaikan bagi yang mengasihi dan memelihara perintahnya. Nehemia memulai dengan doanya adalah dengan alamat kepada Tuhan Yahweh. Dan dia memperkatakan, ya, dia memperkatakan siapa Yahweh itu. Siapa Tuhan yang bernama Yahweh itu? Dia adalah Tuhan semesta langit, Tuhan yang maha besar dan dahsyat, Tuhan yang memelihara perjanjian dan kebaikan bagi yang mengasihi dan memelihara perintah-perintahnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Nehemia itu dia mengenal Tuhannya. Ya, dengan dia menyebut natur dan karakter Tuhan. Dia mengenal Tuhannya. Pengenalan kita akan Tuhan, Bapak Ibu, akan mewarnai doa, iman, dan pengharapan kita. Cara kita menjalani dan menghadapi hidup, dan apa yang diberikan hidup kepada kita. Inilah yang terlihat dalam doa Nehemia ini. Poin pertama dalam doa Nehemia ini, yaitu pengakuan dia akan Tuhan. Pengenalan dia akan Tuhan. Dengan mengatakan bahwa Yahweh adalah Elohim semesta langit, Elohim yang maha besar dan dahsyat, Elohim yang memelihara perjanjian dan kebaikan, yang mengasihi dan memelihara, bagi yang mengasihi dan memelihara perintahnya. Nehemia itu datang kepada Tuhan, dia mengandalkan Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan. Tuhan, Engkau adalah yang maha dahsyat. Yahweh, Engkau adalah yang maha dahsyat. Engkau adalah Tuhan semesta langit. Aku datang kepadamu, bukan kepada yang lain. Tuhan Yahweh adalah panggilan darurat dia. Karena apa? Dia tahu Tuhan itu bisa dipercayai. Dia memperkatakan natur dan karakter Tuhan. Kebisaannya Tuhan, dia perkatakan. Ada satu lagu yang sangat indah dibawakan oleh Linda Randall. Satu kalimat dalam lagu itu mengatakan, "The God on the mountain is still God in the valley." Tuhan yang ada di atas gunung adalah Tuhan yang ada di dalam lembah. Ketika di atas gunung dia Tuhan, walaupun di dalam lembah dia tetap Tuhan. Itulah Tuhan, semesta alam itu seperti itu, ya. Gonjang ganjing apapun tidak akan menggoyahkan dia, karena dia adalah yang maha kuasa. Di dalam kesukaan, di dalam kedukaan kita, Tuhan tetap berdaulat. Ya, di dalam kegembiraan, di dalam sukacita kita, Tuhan tetap berdaulat. Di dalam kegelapan kita, walaupun kita merasa sepertinya kesesakan kita itu tidak ada jalan keluar, di situ Tuhan tetap berdaulat. Dia tetap Tuhan. Kegelapan atau masalah tidak menguasainya. Tidak, karena dia adalah Tuhan sang terang. Ya. Kita baru saja menyelesaikan masa raya Natal. Dan di dalam masa raya Natal, ya, kita menyalakan lilin. Kita membacakan firman Tuhan yang paling terkenal, yang saya sangat suka itu adalah Pak Yohanes 1 ayat 5. Bunyinya apa? Yohanes 1 ayat 5. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya.
terang, bercahaya, terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terang, gelap itu sepekat apapun gelap itu. Kalau ada lilin kecil saja menyala, gelap itu sudah hilang. Tidak bisa lagi dikatakan gelap. Karena apa? Karena sudah ada terang. Segelap apapun masalah, segelap apapun kesesakan, kalau terang Kristus, kalau Tuhan Yesus ada di dalam kegelapan masalah kita, kegelapan kesesakan kita, kegelapan itu sudah hilang kuasanya. Yang kedua, Bapak Ibu, doa Nehemia, kita melihat ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Setelah Nehemia memperkatakan tentang natur dan karakter Tuhan, Tuhan Yahweh, dilanjutkan di dalam ayat 6 dan 7 adalah bagian di mana pengakuan dosa. Nehemia mengakui dosa umat Israel, Nehemia mengakui dosa pribadinya, Nehemia mengakui dosa keluarga dan leluhurnya. Ayat 7 saya ringkaskan. Kami telah bertindak sangat jahat terhadap engkau dengan tidak memelihara perintah-perintah dan ketetapan-ketetapan yang telah engkau perintahkan kepada Musa, hamba-Mu itu. Lihat ya, Nehemia ini memberikan teladan ya di dalam pengakuan dosa. Dia meminta ampun kepada Tuhan atas dosa umat, dosa pribadinya, dosa keluarga, dan dosa leluhur. Dosa bangsanya dia ambil. Ya, saya juga berdosa Tuhan. Jadi dia tidak berdoa tuh cuma ya Tuhan ampunilah dosa mereka. Saya ini tidak seperti mereka sih. Nehemia saya yakin dia hidup lurus di hadapan Tuhan. Tetapi dia datang kepada Tuhan. Dia katakan, Tuhan, kami telah bertindak sangat jahat terhadap Engkau. Dia memasukkan dirinya kepada umatnya. Dia memasukkan dirinya kepada keluarganya. Kami Tuhan. Jadi saudara, kalau kita berdoa ya untuk pemerintah dan bangsa kita ya. Kalau bangsa kita ini, ya kita tahu ya, keluarga kita, bangsa kita, banyak juga hal-hal yang menyedihkan hati Tuhan. Baiklah kita meneladani doa Nehemia ini bahwa dosa bangsa ini dosa saya. Saya adalah termasuk di dalam bangsa ini. Ya. Kalau kita melihat ya berita di televisi tentang pejabat-pejabat yang melakukan kejahatan kepada rakyat kecil, ya. Bahkan melakukan pembunuhan dengan sedemikian kejinya. Kita melihat dia di televisi, aduh orang ini kok bisa ada ya orang kayak gini. Orang ini udah jahat hidup lagi gitu, ya kan? Dan kita berkata, semoga dia dihukum mati, semoga dia dihukum mati. Kita melihat dia, kita marah, kita jijik, kita sampai terpana ya. Kok bisa ya ada orang seperti itu? Saudara, kalau kita datang di hadapan Tuhan dan mengakui dosa, ya, mari kita datang itu, ya, dosa orang itu, ya, dosa pejabat itu. Pejabat itu adalah anak bangsa. Saya juga anak bangsa. Kita datang dengan mengambil, kita juga berdosa. Kita juga berdosa. Kami sudah bertindak sangat jahat ya Tuhan.
Dia jahat, saya juga jahat. Dia menjijikkan, saya juga menjijikkan karena kami ini satu bangsa. Jadi pengakuan dosa kita ini Bapak Ibu adalah sikap merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan yang Maha Kudus. Karena apa? Karena kita mau memohon belas kasihan dan pertolongan Tuhan. Doa Nehemia yang di bagian pengakuan dosa ini menunjukkan bahwa Nehemia ini tidak mempunyai sikap saya lebih suci daripada kamu. Holier than thou. Saya lebih benar daripada kamu. Memang penjahat itu, kejahatan yang dia lakukan, saya tidak lakukan. Tetapi kalau kita memandang diri sebagai satu kesatuan anak bangsa, kita datang kepada Tuhan, kita bisa katakan, Tuhan, ampunilah bangsaku. Kami telah berbuat dosa di hadapan-Mu. Kita mesti datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, dengan merendahkan diri. Karena apa? Kita mau memohon belas kasihan dan pertolongan Tuhan. Itu maksudnya pengakuan dosa ketika kita berdoa. Karena ada yang protes kan, pernah ada yang protes. Kita ini kan dosa kita sudah diampuni Tuhan di kayu salib. Kenapa lagi mesti tiap kali berdoa kita minta ampun dosa? Tidak perlu. Ya, ada pandangan-pandangan yang seperti itu. Tetapi setiap kali kita berdoa, kita datang kepada Tuhan dan kita tetap minta ampun dosa. Ya. Karena apa? Karena kita mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Karena sebenarnya kalau bukan karena kasih sayang Kristus, kasih sayang Tuhan, ya, nggak bisa kita menghadap Tuhan. Ya. Kita ini mau menghadap Tuhan, mau memohon belas kasihan dan pertolongan Tuhan. Pengakuan dosa kita adalah pengakuan ketidakberdayaan kita di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Tuhan, Engkau Maha Kuasa, saya tidak Maha Kuasa. Saya tidak ada kuasa, saya tidak berdaya. Yang berkuasa itu Engkau Tuhan. Saya tidak berdaya, oleh karena itu saya berharap kepadamu. Pengakuan dosa kita adalah pengakuan di hadapan Tuhan bahwa kita tidak lebih benar, tidak lebih baik daripada orang lain. Jadi kita datang itu kepada Tuhan itu tidak dengan modal, ya. Seperti kalau kita melihat contoh langsung dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Ya. Tuhan Yesus menunjukkan kepada para murid ada orang Farisi dan orang pemungut cukai. Ini kisah yang sangat terkenal, bukan? Kita semua tahu. Orang Farisi ini datang kepada Tuhan dengan modal. Tuhan, dengarlah doa saya. Kenapa? Saya ini berpuasa. Saya bayar perpuluhan. Ya. Saya ngasih sedekah. Saya begini, saya begitu, saya begini, begitu. Ya. Saya baik. Ya. Maka Tuhan mesti dengar saya. Tapi pemungut cukai ini, dia tidak punya modal. Dia datang sama Tuhan. Miskin dan hina. Dia datang, Tuhan, saya ini orang berdosa. Lalu doa siapa yang didengar Tuhan? Bukan doa orang Farisi itu, tetapi doa si pemungut cukai. Kenapa? Karena dia datang dengan kerendahan. Dia datang dengan merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, mari kita melihat doa Nehemia ayat 8 sampai ayat 10. Nehemia memperkatakan firman atau janji Tuhan. Saya ringkaskan di sini. Ingatlah akan firman yang telah engkau sampaikan kepada Musa hambamu itu. Dan sekarang inilah hamba-hambamu serta umatmu yang telah engkau tebus dengan kuasamu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat. Aku mohon ya Tuhan, arahkanlah telingamu dan perhatikanlah doa hambamu. Bapak Ibu, kita bisa membaca selengkapnya kalimat daripada Nehemia ini ayat 8 sampai dengan ayat 10. Dalam doanya dia memperkatakan firman Tuhan. Dia memperkatakan janji Tuhan. Ya. Seakan-akan dia itu bilang sama Tuhan, Tuhan ingat loh, Tuhan tuh dulu pernah ngomong begini-begini, nah, gitu ya, seakan-akan seperti itu. Tetapi Bapak Ibu, mari kita memperhatikan. Dengan memperkatakan firman, dia bukan bermaksud mengingatkan Tuhan. Tuhan tidak pernah lupa akan janji Tuhan. Tuhan itu tidak pernah lupa.
Dan dia tidak pernah gagal untuk menepati janji-janjinya. Jadi Bapak Ibu, apakah yang Tuhan janjikan bagi Bapak Ibu dalam hidupmu? Mungkin satu hari, satu ketika Bapak Ibu membaca firman Tuhan, lalu firman itu menjadi rema, ada janji yang Tuhan berikan, sampaikan secara khusus kepadamu, ya. Pegang. Ya. Mungkin belum dapat sekarang, tapi Tuhan itu tidak pernah gagal untuk menepati apa yang Dia janjikan kepada kita. Bapak Ibu, dengan memperkatakan firman, Nehemia itu bukan hanya bilang sama Tuhan, ingetin Tuhan, Tuhan jangan lupa ya, dulu Tuhan pernah ngomong gini. Nehemia itu juga bukan hanya hafal akan firman Tuhan. Ya. Nah ini, hafal firman Tuhan ini juga menjadi masalah ya. Berapa banyak kita yang rata-rata ini kita kan sudah selesai sekolah minggu ya kan. Kalau di sekolah minggu itu kan ada tugas untuk baca ayat. Setelah selesai sekolah minggu, ya, apakah kita masih berusaha untuk menghafal 1-2 ayat firman Tuhan? Ya. Apakah demikian? Atau ya, begitu selesai CD, ya, saya juga sudah pernah CD. Ya kan? Begitu selesai CD, udah selesailah hafal-hafal ayat firman Tuhan. Penting itu kita menghafal ayat firman Tuhan. Ada seorang teman baik kami, mamanya sekarang sudah sama Tuhan. Waktu mamanya masih hidup, mamanya menderita Alzheimer ya. Demensia ya. Demensia yang mengarah kepada Alzheimer ya. Jadi untuk melatih otaknya itu apa namanya? Setiap hari ya, perawatnya itu mendampingi untuk menghafal ayat firman Tuhan. Hafal. Menghafal ayat firman Tuhan itu latihan yang sangat bagus untuk otak kita. Tapi Nehemia ketika dia memperkatakan firman Tuhan, di dalam doanya, ingatlah akan firman yang telah engkau sampaikan kepada Musa hambamu itu. Lalu dia dalam ayat 8-10 itu firman Tuhan itu, perkataan Tuhan itu ya, dia ucapkan di situ, dia bukan cuma hafal, tapi dia menyandarkan hidupnya kepada firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu dia hafal, dia pegang kuat, dia ingat betul, sampai bisa dia ucapkan di dalam doanya. Itu menunjukkan bahwa dia menyandarkan hidupnya kepada firman Tuhan. Yang kedua, di dalam firman Tuhan, Bapak Ibu, Nehemia mendapatkan kekuatan untuk berharap kepada Tuhan. Di dalam firman Tuhan, Nehemia mendapatkan kekuatan untuk berharap kepada Tuhan. Tuhan, keadaan kaum saya ini sekarang seperti ini. Tapi firman-Mu mengatakan demikian. Maka saya berharap saya berharap kepadamu. Engkau adalah sandaranku, engkau adalah kekuatanku. Jadi Bapak Ibu, langkah pertama Nehemia itu bukan kepintarannya. Next. Langkah pertama Nehemia itu bukan kepintarannya atau posisi pentingnya di hadapan raja. Tidak. Ia tidak mereka-rekakan strateginya. Begitu dia mendengar berita buruk mengenai kaumnya, mengenai saudara-saudaranya, mengenai keadaan bangsanya di Yerusalem, yang masih ada di Yerusalem, sisa-sisa bangsanya yang masih di Yerusalem hidup dalam keadaan tercela. Ya. Dia tidak langsung, saya harus buat begini, begini, strateginya begini. Coba telepon siapa dulu, siapa orang kunci, siapa yang bisa diinikan, siapa yang bisa dihubungi, kontak siapa. Tidak. Dia tidak mereka-rekakan strateginya. Saya yakin Nehemia ini orang pintar. Orang pintar. Ya. Tidak sembarang orang bisa menjadi juru minuman raja. Ini orang bijaksana. Kenapa? Karena dia orang kepercayaan raja. Raja pasti berkonsultasi dengan dia. Sebagai juru minum raja, dia adalah tangan kanan raja. Raja pasti akan mendiskusikan masalah-masalah kerajaan sama dia.
Tapi demi mendengar satu permasalahan, dia tidak mereka-rekakan strateginya. Dia tidak cari koneksi. Dia tidak hitung uang yang ada di dompetnya ada berapa, supaya dia bisa beli sembako, dia bisa beli kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh kaumnya yang tersisa di Yerusalem. Tidak. Dia datang kepada Tuhan. Dia langsung bersujud, dia berdoa. Dia berkatakan firman Tuhan. Dia bersandar kepada firman Tuhan. Bapak Ibu, ada satu lagu daerah, ya, ada satu lagu daerah yang sangat menyentuh hati saya. Dan bisa saya katakan bahwa lagu ini ya ada menjadi berkat juga untuk saya secara pribadi. Lagu itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu seperti ini. Kira-kira ya. Jika daun-daun jatuh, sapu saja. Jangan salahkan pohon, jangan salahkan angin, tidak usah bertanya mengapa. Esok akan ada daun yang jatuh, sapu saja. Lagu ini memberkati saya dalam hal tabah. Tabah. Pada waktu itu, waktu ibu saya sakit, dan saya sangat menderita karena melihat penderitaan ibu saya, kesakitannya. Secara manusia bertanya kepada Tuhan, kenapa ya Tuhan? Tidak bisakah ibu saya sehat-sehat sampai tua, meninggal dengan dalam tidur? Kenapa mesti kena kanker kelenjar getah bening? Sampai badannya habis dan ketika kesakitan dia sudah tidak bisa bicara, dia hanya memukul-mukulkan tangannya di kasur. Tetapi kemudian lagu ini saya kenal. Penderitaan itu hanya seperti daun yang jatuh. Sapu saja. Tidak usah salahkan siapa-siapa, tidak usah tanya sama Tuhan kenapa. Sapu saja. Besok akan ada daun yang jatuh. Besok kalau masalah hari ini sudah disapu, besok pasti akan ada masalah lain lagi. Ada daun lagi yang jatuh. Sapu saja. Ini menolong saya untuk tabah dan kuat. Ibu saya sakit. Saya dan adik-adik harus kuat untuk ibu saya. Tetapi saudara, dari mana kekuatan untuk menyapu daun itu? Karena untuk menyapu daun ini kan perlu kekuatan untuk mengayunkan sapu dan mendorong daun itu. Jawabannya ada di dalam firman Tuhan. Kekuatan kita adalah firman Tuhan. Kekuatan kita adalah Kristus. Firman Tuhan itu menguatkan. Dan firman Tuhan itu menghidupkan. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 107. Ya. Mazmur 119 ayat 107. Di situ pemazmur mengatakan, aku sangat menderita, ya Yahweh, hidupkanlah aku menurut firman-Mu. Ya. Jadi firman Tuhan itu bukan hanya menguatkan, tetapi juga menghidupkan saudara dan saya. Sebagai penutup, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita hidup di hari-hari terakhir, banyak kesusahan. Tidak usah kita sangkali, tidak usah kita tutup mata. Banyak kesusahan dan akan semakin banyak kabar buruk. Tetapi pada pagi hari ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang berdoa.
bahkan berpuasa. Ketika telinga kita mendengar kabar buruk, apa action kita? Nehemia, from ears to action. Ya, Tuhan sedang mencari orang-orang yang berdoa bahkan berpuasa. Apakah Anda dan saya orangnya? Ini menjadi tantangan. Saya ambil ini sebagai tantangan untuk saya secara pribadi. Apakah saya akan menjawab panggilan Tuhan dengan banyak berdoa dan berpuasa pada tahun ini? Lebih banyak. Yehezkiel 22 ayat 20 firman Tuhan katakan, aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku supaya jangan kumusnahkan. Tetapi aku tidak menemuinya. Jangan sampai Tuhan berkata kepada kita, aku mencari orang-orang yang berdoa dan berpuasa di tahun 2023 ini, tetapi aku tidak menemuinya. Pagi hari ini mari kita jawab sama Tuhan. Tuhan, saya orangnya. Supaya Tuhan mendapatkan orang yang berdoa dan berpuasa. Doa harus menjadi prioritas hidup kita. Next. Dengan berdoa dan berpuasa, kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melakukan penyelamatan, pemulihan, pembangunan diri kita, pembangunan sesama, lingkungan, dan bangsa. Seperti yang dilakukan oleh Nehemia. Nanti pada pasal-pasal berikut kita bisa melihat bagaimana Nehemia melakukan penyelamatan, pemulihan, pembangunan bagi sesama lingkungan dan bangsa. Dia mulai di pasal 1 dengan berdoa dan berpuasa. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri. Mari kita menaikkan pujian ini. Doa mengubah segala sesuatu. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Sebagai satu kekuatan bagi kita untuk kita menjawab panggilan Tuhan. Tuhan, saya akan menjadi pendoa. Saya akan menjadi orang yang berpuasa di tahun ini. Amin. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Amin. Saat kenyataan. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Amin. Dan
Setiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Amin. Seperti mata air di tanganku mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu, doa mengubah segala sesuatu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya kami menjadi orang-orang yang menjawab Engkau Tuhan. Ya Tuhan, aku mau menjadi pendoa. Aku mau menjadi orang-orang yang berpuasa. Aku mau menjadi orang-orang yang mempertahankan tembok, yang berdiri bagi negeri ini, berdiri bagi bangsa ini, berdiri bagi keluargaku. Aku mau berdiri bagi saudaraku, bagi jiwa-jiwa yang masih terhilang, bagi jiwa-jiwa yang masih memerlukan Engkau. Aku mau berdiri di hadapan-Mu ya Tuhan, bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Aku sungguh mengucap syukur. Kami sungguh mengucap syukur. Biarlah kami terus mempunyai roh yang bertekun, mempunyai roh yang bertekun, yang tidak berputus-putus berdoa. Mungkin hari ini belum kita lihat, belum kami lihat jawaban Tuhan, belum kami lihat mujizat, belum kami lihat ada perubahan. Seakan-akan Tuhan, Engkau tidak melakukan apa-apa. Seakan Engkau berdiam diri. Tuhan, ampuni kami kalau kami mempunyai pikiran seperti itu. Kami mau terus mengandalkan Engkau, percaya. Karena Engkau tidak pernah gagal dan Engkau setia menepati segala janji. Dan Engkau adalah Elohim yang maha kuasa. Elohim semesta alam ini. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Bapa, kami mau memasuki meja perjamuan kudus-Mu Tuhan. Dengan roti dan anggur ini kami mau mengenangkan Engkau yang telah menyerahkan diri-Mu bagi kami Tuhan. Yang membiarkan diri-Mu dihancurkan supaya hidup kami, diri kami menjadi utuh. Yang menanggung celah dan aib, malu, dosa dan kutuk kami. Supaya kami menjadi kudus, mulia, indah bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki perjamuan kudus. Kita berhadapan dengan roti dan anggur. Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus ini adalah bagi mereka yang percaya dan mengakui Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan yang benar dan Juru Selamat. Yang mengakui bahwa salib adalah penyelesaian bagi kita. Kita melakukan perjamuan kudus. Seperti yang difirmankan, dikatakan oleh Kristus, perbuatlah ini untuk mengenang akan aku. Mau mengenang Kristus, kita mau ingat kepada Tuhan. Jangan kita menjalani hidup sebagai orang Kristen tapi lupa kepada Kristus. Sehingga kita semena-mena dalam kehidupan kekristenan kita. Mari kita mengambil roti di tangan kita. Roti ini adalah perlambang tubuh Kristus yang dihancurkan bagi kita, saudaraku. Jadi kalau di dalam hidup kita, kita rasa hancur, ingat tubuh Kristus sudah hancur terlebih dahulu. Jangan merasa hancur seorang diri.
itu akan membuatmu menjadi putus asa. Tapi ingat tubuh Kristus yang dihancurkan untukmu. Dia sudah menanggung semua penderitaanmu. Kutuk, aib, dia tanggungkan kepada dirinya supaya saudara dan saya dipulihkan. He made us whole again. Dia membuat kita utuh dengan membiarkan dirinya dihancurkan. Dan dengan ini kita mendapatkan pengampunan dosa kita. Mari kita makan roti dengan mengucap syukur. Mari kita mengangkat anggur di tangan kanan kita. Anggur ini perlambang tubuh darah Kristus yang dicurahkan untuk pembersihan dan pengudusan kita. Kita tidak bisa membersihkan hidup kita dengan kekuatan kita sendiri. Ada darah Kristus yang ditumpahkan untuk membasuh kita. Biarlah darah kudus Kristus. Ingatlah akan darah kudus Kristus yang telah membersihkanmu, yang membasuhmu. Dan dengan meminum anggur ini, kita berdoa dalam hati kita. Berkomitmen kepada Tuhan. Tuhan, aku mau hidup semakin kudus bagimu. Karena aku mau menghormati darah-Mu yang sudah Engkau curahkan bagi. Mari kita minum dengan penuh pengucapan syukur. Amin. Haleluya. Bapa, terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Kami telah melakukan perjamuan kudus sebagai mengingat akan Engkau Tuhan Yesus. Dan kami mau mengingat akan Kristus setiap hari, setiap jam, setiap detik dalam kehidupan kami. Kami tidak mau melupakan pengorbanan Kristus yang kami terima dengan cuma-cuma karena Tuhan berbelas kasihan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya belas kasihan Tuhan terus ada boleh atas bangsa kami, atas negeri kami, atas keluarga kami, atas hidup kami pribadi lepas pribadi. Berkatilah ya Tuhan jemaat-Mu di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan keluarga, di dalam studi anak-anak kami, menyongsong masa depan mereka. Tuhan berkati. Lindungi kami Tuhan. Berjalanlah Engkau Tuhan di hadapan kami, seperti firman-Mu berkata dalam Keluaran 23. Aku mengutus seorang malaikat untuk berjalan di hadapan-Mu dan meluruskan jalan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur. Kami memiliki Tuhan yang dahsyat seperti Engkau. Teruslah Tuhan ada dalam hidup kami dan biarlah Tuhan menggenggam tangan kami supaya kami tidak terlepas dan kami lari menjauh dari Tuhan. Karena Engkau adalah sandaran kami, andalan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji-puji nama-Mu. Di dalam nama Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan sesama. Marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Yahweh Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Yahweh, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan kita akan menaikkan satu pujian. Kita mau menaikkan pujian dari Nafiri Rohani 288 ayat 1 dan ayat selanjutnya sebelum kita akan menerima berkat Tuhan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Dan Elohim damai sejahtera, Dia sendiri kiranya menguduskan kamu sepenuhnya, dan segenap roh dan jiwa dan tubuhmu kiranya terpelihara tanpa celah pada saat kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang memanggil kamu adalah setia. Dia juga yang akan melaksanakannya. Terpujilah Kristus. Pujilah ahli semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi pun Petrus, Bapa, Putra, Roh Kudus.
Mari kita bersaat teduh. Amin.